Berjumpa lagi dengan Albara. Kita lanjutkan cerita kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama. Jangan lupa share, like, komen dan subscribe. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 831 Firasat. Mendengar perkataan Dion tidak ada kelonggaran, pasukan malaikat hanya bisa menyetujuinya. Dion telah lama menjelaskan bahwa siapapun yang tidak mematuhi perintah darinya selama masa perang akan mati, dan dia mengucapkan kata-kata itu dengan sepenuh hati. Amporae, kamu juga. Dion tidak tahan melihatnya sekarang, tahu dia merasa sangat sedih. Setelah semua omong kosong tentang bertarung berdampingan dengan orang yang kamu cintai. Kamu masih punya wajah untuk mengatakan hal seperti itu sekarang? Namun, Amporae hanya bisa memendam perasaannya. Dia sudah lama terbiasa melakukan hal seperti itu, jadi dia hanya bisa mengabaikan rasa sakit di hatinya yang mengepal dan mundur ke balik tembok kota klan malaikat. Dion tidak punya waktu untuk menikmati kemunafikannya sendiri. Meskipun dia berempati dengan perasaan Amporae dan tahu persis apa yang dipikirkannya, dia juga tahu dia benar-benar tidak bisa membantu saat ini. Cincin yang dia rencanakan untuk dipalsukan sangatlah rumit. Jika bukan karena klan malaikat memiliki ruang percepatan waktu, 7 hari tidak akan pernah cukup untuk membentuk 6 ruang. Dapat dikatakan bahwa mereka telah memotongnya cukup dekat. Tanpa bantuan cincin itu, Amporae tidak akan memiliki kesempatan untuk membantu. Sebanyak yang dia inginkan, dia hanya akan menjadi beban. Amporae memahami hal ini dan karenanya tidak mau berdebat. Untuk saat ini, dia hanya bisa menonton dengan khawatir. Pada akhirnya, hanya tersisa 10 malaikat di medan pertempuran. Selain 8 orang yang melawan tetua klan misterius, hanya mereka yang tersisa. Raja muda, apakah kamu mau? Seorang menteri bertanya dengan hormat. Mereka semua tahu tentang kartu truf Dion, itu ada hubungannya dengan cincin yang mereka kenakan di jari mereka serta cincin yang diberikan Amporae kepada Dion saat dia muncul. Namun, mereka mempertanyakan apakah hal itu akan berhasil melawan pakar tersebut. Selama dia belum memahami dao spasial, kita memiliki peluang 10%. Jawab Dion, suaranya sangat tenang. Suasana tegang tiba-tiba berlipat ganda ketika Penatua Conley mulai tertawa dengan nada firasat dalam suaranya. Ayahmu telah menindasku selama hampir 60 tahun. Sekarang bahkan putranya tampaknya berusaha mengikuti jejaknya. Untuk membunuh muridku sendiri sebelum aku. Tawa Penatua Conley menjadi semakin keras, menghancurkan gendang telinga orang yang lemah dan bahkan menyebabkan planet itu sendiri berguncang. Tao dunia sepertinya berputar-putar di sekelilingnya, dengan penuh semangat memenuhi kegilaannya. Betapa kurang ajarnya, berani sekali. Jika aku tidak membunuh kalian semua, aku akan mengambil nama keluargamu. Raungan Elder Conley menghancurkan langit. Gempa bumi dahsyat menghancurkan daratan, menyebabkan bencana alam tsunami yang menjatuhkan planet Heaven ke dalam krisis. Jantung Dion berdebar kencang. Pertarungan 36 ahli formasi Dao, semuanya berusaha sekuat tenaga untuk saling membunuh, tidak menyebabkan banyak perubahan pada planet ini. Namun, tawa sederhana bisa. Ini bukan sekedar masalah kekuatan kumulatif. Kualitas kekuatan Penatua Conley berada pada tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Di zaman kuno, ruang angkasa tidak hanya jauh lebih kuat, bahkan tanah di bawah kaki mereka pun lebih keras. Jika Dion tidak punya waktu untuk menyesuaikan diri dengan atmosfer di tubuh percobaannya sebelum tubuh aslinya masuk. Dia juga akan menyadari bahwa gravitasi jauh lebih kuat dan udara juga lebih berat. Alasannya adalah karena adanya perubahan kualitatif antara energi gamma kuno dan energi gamma modern. Seiring bertambahnya usia kosmos, alam semesta yang diciptakannya menjadi semakin lemah dan perubahan ini dibarengi dengan melemahnya energi gamma, atau lebih tepatnya, hal ini disebabkan olehnya. Adapun mengapa energi gamma lebih lemah, itu karena kurangnya satu bahan tertentu, energi primordial. Seperti yang dikatakan Luna, ada banyak sekali energi di dunia ini, banyak di antaranya yang belum dipelajari sepenuhnya, atau dilupakan begitu saja. Misalnya, meskipun di zaman modern mustahil untuk menyerang dengan jiwa tanpa menempatkan diri Anda pada risiko besar, di masa lalu yang sudah lama terlupakan. Ada energi yang secara langsung dipicu oleh jiwa yang membuat para penanam jiwa dihormati dan bahkan ditakuti. Selain itu, energi primordial adalah jenis energi primal dan binatang yang mengintai sejak penciptaan alam semesta. Ia memiliki aura buas dan destruktif yang secara tidak sengaja membuat alam semesta yang tercipta di dalamnya naik ke tingkat yang lebih tinggi. Pada dasarnya, karena energi primordial begitu mendominasi, ia memaksa apapun yang tercipta di bawah pengaruhnya untuk juga menyesuaikan dengan kekuatannya. Jadi, zaman kuno benar-benar merupakan era penindasan. Mengetahui hal ini, akan menjadi jelas mengapa sebuah planet kecil seperti Heaven dapat menahan pertempuran para Dao dan ahli langit dengan mudah sementara sebuah planet dengan ukuran yang sama di zaman Dion sudah lama. Dalam nada yang sama, karena dunia batin Dion menyerap energi primordial selama terobosan jiwanya sehingga dunia itu direformasi sepenuhnya, sehingga memberinya karakteristik zaman kuno.
Pada titik ini, siapapun yang memahami hal ini juga akan memahami betapa menakutkannya Penatua Conley yang begitu berani mengabaikan efek energi primordial. Malah, sepertinya energi primordial membantunya menghancurkan semua yang menghalangi jalannya. Sesuatu memberitahu Dion bahwa meskipun Penatua Conley relatif lemah dibandingkan dengan Transcendent setengah langkah di sini, di zaman modernnya, dia akan berdiri di puncak dunia. Gemetar di hati Dion berhenti, menjadi seperti air dalam sekejap. Para menteri dan Penatua Conley segera menyadari hal ini. Dengan akal sehat mereka dapat mengetahui bahwa meskipun Dion memiliki wajah yang tenang, gelombang sedang dikirim melalui hatinya. Faktanya, mereka sudah cukup terkesan sehingga dia masih bisa berdiri tanpa rasa takut di hadapan mereka. Tapi sekarang, dia telah melampaui rasa takut itu, menggunakannya untuk menenangkan diri dan menguatkan hatinya. Itu adalah sesuatu yang membuat mereka sangat terkejut. Apa yang tidak mereka ketahui adalah bahwa Dion pernah menghadapi musuh yang mustahil dikalahkan sebelumnya. Sejak tangan entitas dari jarak jutaan mil dapat membuatnya menggigil ketakutan dan putus asa. Dion bersumpah pada dirinya sendiri bahwa dia tidak akan pernah membiarkan perasaan seperti itu menguasai pikirannya lagi. Tidak peduli rintangan apapun yang dia hadapi. Bahkan jika kematiannya sendiri dipertaruhkan, dia akan menerobos semua rintangan. Nyala api kemasan mengalir tanpa henti ke dalam kaca hitam, menyebabkan pembuluh darah yang melapisi tubuhnya berdenyut kencang. Seolah-olah senjata itu telah menjadi makhluk hidup dan bernapas. Bahkan bilahnya memanjang, menjadi bergerigi seperti gigi monster purba. Bobotnya berlipat ganda, melewati puluhan ribu jin sebelum beristirahat di lebih dari 500.000 jin. Dion mengeluarkan napas keruh yang dipenuhi panas sehingga udara berderak, mendidih di bawah tekanan. Tidak diragukan lagi bahwa beban sebesar ini memberikan beban yang sangat besar pada benda angkasa Dion. Namun, mau bagaimana lagi, senjata jalur tubuh dikenal karena bobotnya yang sangat berat. Meski begitu, Dion sangat puas. Ini adalah pertama kalinya dalam hidupnya dia berhasil mengeluarkan kekuatan penuh dari senjata spiritual. Ketika dia telah membakar jiwanya dan menuangkan energi itu ke dalam Raja Naga, dia belum mampu melepaskan potensi Raja Naga. Ini karena energi jiwa tidak dapat digunakan untuk mengaktifkan senjata jalur tubuh, paling banyak dapat menambah sedikit ketajaman dan kekuatan pada serangan Dion. Ini seperti mengisi mobil Anda dengan bahan bakar yang tidak tepat, mungkin berhasil, tetapi tidak efektif. Tapi sekarang, Dion bisa melepaskan kekuatan senjata spiritual yang sebenarnya. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 832 Kagumi. Melihat reaksi Dion terhadap tawanya, Penatua Conley terkejut. Apakah anak kecil ini benar-benar berencana bertengkar dengannya? Di masa hidupnya, bahkan ketika dia seusia Dion, dia membasmi semua orang jenius di jalannya. Bagaimana bisa seorang anak muda dari generasi ke generasi melakukan sesuatu padanya? Senjata spiritual tingkat pertama, dan dianggap sebagai harta karun oleh orang-orang bodoh ini. Penatua Conley meludah sambil memandang Jabari yang hampir lumpuh yang masih terjebak dalam formasi sangkar. Namun, dia tidak punya waktu lagi untuk bermalas-malasan. Meskipun banyak hal yang terjadi memerlukan waktu untuk dijelaskan, kenyataannya, kurang dari 1,5 menit telah benar-benar berlalu. Menurut perkiraan Penatua Conley, bahkan dengan dao spasial ayah Dion yang menindas, dia akan membutuhkan waktu berjam-jam untuk melintasi kosmos karena dia tidak memiliki harta tertinggi untuk digunakan seperti mereka. Lagi pula, dia hanyalah manusia. Mengatakan bahwa dia hanya membutuhkan waktu berjam-jam untuk melintasi begitu banyak alam semesta sudah memberikan pujian yang jauh lebih tinggi daripada setengah langkah transenden yang pernah ditemui Penatua Conley. Aku akan melawannya sendirian. Nada suara Dion tegas. Fokuslah untuk membunuh ahli formasi Dao lainnya secepat mungkin, lalu masuk ke dalam formasi. Awalnya, Dion ingin menyerang Penatua Conley bersama dengan 5 tetua kelas 1. Namun, klan misterius telah membawa 10 tetua kelas 1 bersama mereka. Sejujurnya, Dion tidak terlalu mengkhawatirkan hal itu karena tubuh malaikat selangkah di atas apapun yang dapat ditandingi oleh klan tersebut dan dapat menutupi perbedaan budidaya energi. Tetapi waktu tidak berpihak pada mereka. Dion hanya bisa memilih untuk mengambil pendekatan tercepat dan paling berbahaya. Wajah para menteri berkedut ketika mereka mendengar ini, tetapi pandangan sekilas dari Dion menahan semua ini. Raut wajah Raja Muda mereka benar-benar menakutkan saat ini. Dion perlahan naik ke udara, tidak berhenti sampai dia benar-benar sejajar dengan Penatua Conley. Meskipun dia masih berjarak beberapa ratus meter dari pria itu, dia sangat menyadari bahwa jarak ini tidak berarti apa-apa bahkan bagi seorang suci, apalagi seorang transenden setengah langkah. Penatua Conley mencibir, senjata itu kelihatannya cukup berat. Sepertinya anak laki-laki yang masih menyusui tidak bisa menggunakannya. Dion dengan santai mengayunkan pedangnya, dan meskipun angin kencang menciptakan parit bermil-mil di sisinya, dia harus mengakui bahwa senjata ini terlalu berat untuknya. Kau benar, ini cukup berat. Lagi pula dalam kondisi seperti ini. Dengan mengangkat bahu ringan, aura tubuh Dion tumbuh dalam sifat jahat,
menerobos tahap kehendak Kaisar Iblis dan berhenti pada tahap pertama babak pertama. Pembuluh darah di tubuhnya berdenyut emas, semburat merah menerangi kulitnya. Rambutnya tidak lagi tumbuh seperti ini karena dia telah belajar menggunakan kelebihan energi dengan sempurna, menyalurkan semuanya ke dalam tubuhnya. Dalam sekejap, kekuatan tubuhnya berlipat 8 dan pedang yang tadinya berat menjadi seringan bulu. Ekspresi ejekan halus muncul dari mata Penatua Conley. Apakah anak laki-laki ini benar-benar berpikir ini sudah cukup? Dari perkiraannya, bahkan mendiang muridnya bisa menghancurkan Dion hanya dengan satu kelingking, bahkan dalam kondisi ini. Dan, itu tanpa perlu menggunakan keyakinannya. Tidak perlu membicarakan apa yang akan terjadi pada Dion jika dia menghadapi Majino 1 lawan 1 sementara Majino menggunakan keyakinannya. Hasil akhirnya akan sangat memalukan bagi Dion, tanpa diragukan lagi. Penatua Conley tidak salah. Majino pernah menjadi makhluk surgawi tahap ke-11 dengan lebih dari 90 meridian terisi. Belum lagi fakta bahwa dia berada di puncak kelas 1 dan menguasai banyak niat. Dalam keadaan normal, bahkan jika dia secara ajaib membuka segel jiwa dan keinginannya, Dion tidak akan memiliki peluang, terutama mengingat Majino adalah seorang legate. Namun, Dion tidak mengandalkan kekuatannya. Dia tidak akan pernah sebodoh atau angkuh itu hingga meremehkan setengah langkah transenden. Penatua Conley harus belajar dari pengalaman pahit bahwa hal yang paling menakutkan tentang Dion bukanlah kecakapan bela dirinya, melainkan kejeniusannya. Penatua Conley mengatupkan tangannya di belakang punggungnya, meskipun kehilangan seorang pewaris merupakan hal yang sangat menyedihkan di zaman modern. Hal itu jauh lebih buruk di zaman dahulu karena tidak ada batasan. Selama Anda bisa lulus ujian, Anda menjadi salah satunya, sesederhana itu. Zaman kuno tidak memiliki batasan pada keyakinan klan, kekuasaan berbicara atas segalanya. Jadi, dia segera melupakan kehilangan muridnya, Majino hanyalah muridnya saja. Lagi pula, untuk mengurangi kerugian mereka, klan tidak akan pernah mengirim seseorang yang terlalu penting dari generasi muda, atau mereka akan memotong diri mereka sendiri sampai ke akar-akarnya. Pasti kamu tidak benar-benar memahami kekuatan yang transenden. Jika aku membunuhmu terlalu cepat, kamu mungkin akan mati karena mengira kamu punya kesempatan. Jadi, mengingat aku seniormu, aku tidak keberatan memberimu sedikit demonstrasi sebelum mengantarmu pergi. Anggap saja itu tugasku sebagai anggota generasi yang lebih tua. Penatua Conley berbicara dengan ringan, namun setiap kata-katanya sepertinya berasal dari getaran hati mereka. Dia melambaikan tangannya, menyebabkan munculnya gambar bintang. Itu adalah langit berbintang, dipenuhi tanaman indah berwarna merah, ungu, dan hijau. Namun, dengan menggunakan ingatan yang dia buka, Dion segera mengenali gambar ini sebagai tempat tinggal planet Heaven di tata surya. Saya hanya berpikir saya akan menjadikannya lebih besar untuk Anda semua. Jika tidak, bagaimana Anda akan melihat kejayaan saya dengan basis kultivasi yang menyedihkan itu? Penatua Conley mengangkat tangannya lagi. Pada saat itu, angin kencang yang melewati Dion yang benar-benar tidak seimbang bergema di seluruh planet, meratakan gunung dan mengeringkan dasar sungai. Seolah-olah seluruh energi kosmos berada di bawah kendali satu telapak tangannya. Seni penyerapan penghancur surga. Penatua Conley berkata dengan lembut, pemusnahan planet. Bila energi yang puluhan kali lebih tipis dari selembar kertas muncul dari tangannya, memenuhi Dion dengan aura kematian. Dunia seakan tidak ada suara. Atau, lebih tepatnya, semua getaran di udara hancur di bawah tekanan bilah yang satu ini. Dan kemudian, tembakannya keluar. Terbang dengan kecepatan yang sangat cepat sehingga jika bukan karena proyeksi Penatua Conley, Dion tidak akan pernah bisa menemukannya. Bilahnya menutupi ruang antara mereka dan planet pertama dalam sekejap, terbang melintasi permukaannya tanpa hambatan dan menembus sisi lain hanya dalam sepersekian detik. Dan kemudian hal itu terjadi sesaat. Dan kemudian yang ketiga, dan yang kelima, dan sepersepuluh. Pada saat ia terbang keluar dari tata surya mereka. 15 planet dan 78 bulan telah ditusuk dengan pisau yang sangat tipis sehingga bahkan dengan proyeksi Penatua Conley dan penglihatannya yang luar biasa, Dion tidak dapat melihat kerusakan sama sekali. Dan kemudian, kehancuran menimpa dunia ledakan. Planet pertama pecah menjadi partikel debu yang sangat halus sehingga dalam sekejap tersapu oleh angin matahari. Jejak kehancuran tidak pernah berakhir, seluruh planet di tata surya dibasmi hanya dengan lambaian tangan. Para malaikat hanya bisa menonton dengan kaku. Ini bukan zaman modern, menghancurkan sebuah planet akan memakan segalanya bahkan yang dimiliki oleh ahli formasi Dao awal. Lebih buruk lagi, mereka harus memusatkan serangan mereka sepenuhnya pada satu titik, mengincar inti planet dan mengandalkan reaksinya agar berhasil. Namun, transenden setengah langkah ini melakukannya dengan lambaian tangan. Saya yakin Anda tidak perlu saya menjelaskan kepada Anda bahwa saya tidak menggunakan surat wasiat apapun. Faktanya, saya menggunakan metode sirkulasi bumi sebagai gantinya. Surga, bisa dibilang aku menahan diri cukup lama. Jadi, katakan padaku, maukah kamu menggorok lehermu sendiri?
Atau kamu memaksaku melakukannya? Sebelum para malaikat dan Viserion putus asa, dan bahkan sebelum Laura sempat mencibir pada Veles yang kini telah menangkapnya. Tepuk tangan membuyarkan semua pikiran mereka. Alis Penatua Conley berkerut, apa yang kamu lakukan? Dion mengangkat bahu ringan, meletakkan pedangnya di bahunya dengan santai. Saya hanya mengagumi badut pelompat. Apakah Anda berniat untuk tidak tampil? Saya hanya menyatakan apresiasi saya atas pertunjukan Anda. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 833 Hati Teguh. Saat wajah Penatua Conley berubah dari merah menjadi ungu, biru, dan hitam, suara tawa yang menyesakkan terdengar. Meskipun suaranya tidak terlalu keras, dengan kultivasinya, bagaimana mungkin dia tidak mendengarnya? Semburan panas tiba-tiba melanda planet ini, menyebabkan pepohonan layu dan terbakar. Bahkan kulit Dion pun mau tidak mau melepuh karena panas. Jika bukan karena perlindungan di sekitar klan malaikat, Dion ragu para orang suci bisa menanganinya tanpa rasa sakit yang parah. Sungguh kejam, meskipun ledakan planet terjadi begitu jauh. Bagaimana kehancuran planet yang begitu banyak bisa membuat planet Heaven sama sekali tidak terpengaruh? Sebenarnya ledakan seperti itu seharusnya membawa planet Heaven bersamanya. Namun ada alasan yang sangat spesifik mengapa ledakan tersebut tidak terjadi. Dan alasan itulah mengapa Dion begitu percaya diri. Pakaian Dion terbakar hingga memperlihatkan baju besi ketat di bawahnya. Mau tak mau dia merasa sangat menyesal atas semua orang tak berdosa yang banyak tewas akibat gelombang ini, tapi dia tidak punya waktu untuk mengkhawatirkan hal itu. Paling tidak, sebagian besar kota memiliki formasi pelindung, dan meskipun tidak sebaik kota Dion, selama mereka dapat menahan 1 atau 2 serangan dari orang suci, itu sudah cukup untuk bertahan hidup. Namun, kini Dion benar-benar marah. Semua untuk mengintimidasi dan memamerkan, Penatua Conley ini pada dasarnya telah menjatuhkan hukuman mati kepada jutaan orang. Jika Dion tidak mempermainkan nyawanya sampai mati juga, apakah dia akan tetap menjadi Sacaro? Jangan cepat marah, kata Dion dengan cahaya dingin di matanya. Jika kamu ingin menunjukkan kekuatanmu dengan begitu megah, yang seharusnya kamu lakukan adalah meledakkan planet ini secara langsung, tapi kamu tidak bisa melakukan itu. Bukan, kata-kata Dion menyebabkan mata Penatua Conley menyipit. Bibirnya bergerak-gerak tapi dia tidak merespon. Tidak apa-apa, kamu tidak perlu menanggapinya. Aku hanya akan membeberkan beberapa kebohonganmu yang muluk-muluk itu. Saya tahu Anda berharap orang-orang percaya bahwa Anda tidak menyelamatkan murid Anda karena Anda tidak punya waktu untuk melakukannya, tetapi kenyataannya adalah Anda tidak berani melakukannya. Saya tahu Anda ingin orang-orang percaya bahwa Anda seharusnya menggunakan persen dari kekuatan Anda, padahal kenyataannya itu juga jauh dari kebenaran. Saya tahu Anda ingin kami gemetar ketakutan dan tunduk dengan sukarela, tapi sayangnya, Anda tidak memiliki kualifikasi. Pada saat Dion selesai, suaranya seperti ledakan yang memenuhi udara. Angin kencang yang keluar dari paru-parunya secara langsung mendinginkan panas terik, mengirimkan bantuan ke seluruh planet. Jadi, bagaimana aku bisa mengatakan yang sebenarnya kepadamu jika kamu tidak mau melakukannya? Sebenarnya kamu tidak berani mengeluarkan kekuatan yang cukup untuk menyelamatkan muridmu. Faktanya adalah kamu menggunakan setidaknya 10% dari kekuatanmu. Dan kebenarannya adalah orang yang akan mati di sini hari ini tidak diragukan lagi adalah kamu. Kata-kata Dion seperti genderang yang ditabuh. Membuat hati orang yang mendengarnya dipenuhi dengan niat bertarung yang tiada habisnya. Saat Dion mengetahui dari Amporae, yang mengetahui dari Luna, bahwa ayahnya masih hidup, dia merasakan kegembiraan yang tak terkendali. Namun, ini juga berarti banyak hal lainnya. Misalnya saja fakta bahwa ayahnya harus ditekan dengan formasi yang menggunakan 12 karakter level Grand Elder. Di permukaan, informasi tersebut mungkin tidak berarti banyak. Tapi, di tangan Dion, itu memberitahuku hampir segalanya. Pertama, ini pasti salah satu tetua yang mengambil bagian dalam formasi. Itu berarti satu hal, formasinya sangat lemah, dan ayahnya mungkin sudah berangkat. Kedua, mengapa kakek tua ini datang ke sini meskipun mengetahui bahwa ayahnya telah melarikan diri begitu dia melakukannya? Satu-satunya penjelasan adalah bahwa mereka telah mengawasi selama ini dan membuat keputusan bahwa karena mereka telah menyinggung ayah Dion secara menyeluruh, tidak ada jalan untuk kembali. Itu berarti apa yang mereka inginkan di sini adalah sesuatu yang bisa mereka gunakan untuk akhirnya terbebas dari duri yang ada pada ayahnya di sisi mereka. Ketiga, Dion sudah mengetahui apa yang mereka inginkan. Yang pertama adalah Yin Primordial Luna, dan yang kedua adalah inti energi. Menurut Amporae, mustahil menghilangkan Yin Primordial Luna tanpa inti energi. Namun informasi ini membuat Dion menyipitkan matanya. Alasannya sederhana, Dion sudah bisa membedakan seorang perawan dari yang tidak perawan secara sekilas saat kampanye pertamanya. Namun, ini bukanlah hal yang pedih. Poin sebenarnya adalah dia mampu melakukannya dengan merasakan fluktuasi yang unik pada Yin Primordial. Meskipun jiwa Dion tersegel dan dia tidak dapat merasakan seefektif sebelumnya, persepsinya telah mencapai tingkat yang menantang surga. Hasilnya,
Dia sudah bisa melihat fakta bahwa Luna sudah tidak perawan. Yang berarti dia telah mengambil yin primordialnya. Apa maksudnya semua ini? Itu berarti Dion mendapatkan apa yang mereka inginkan di kedua sisi. Dan meskipun mereka mungkin tidak tahu bahwa dia memiliki yin primordial Luna, yang dapat mereka jamin adalah inti energi ada di sini. Faktanya, Dion curiga bahwa alasan utama mereka mengizinkan Luna datang ke sini alih-alih mengurungnya adalah karena dia seharusnya menjadi pilihan terbaik untuk menaklukkan inti energi. Namun, untuk alasan apapun, inti energi baru diketahui ketika Dion menerobos. Seolah-olah sedang menunggu Dion secara khusus. Selain itu, faktanya Dion mendapatkan apa yang mereka inginkan berarti beberapa hal. Pertama, mereka tidak akan berani membunuh dengan mudah. Faktanya, dia curiga Penatua Conley kemungkinan besar akan menyiksanya untuk melampiaskan amarahnya dan hanya membunuhnya setelah menerima apa yang diinginkannya. Namun, ini bukan satu-satunya poin yang membuat Dion percaya diri. Elder Conley tidak akan berani menyerang dengan kekuatan yang cukup untuk menghancurkan planet Heaven. Karena hal itu tidak hanya akan membahayakan nyawa Luna, tetapi juga berisiko menghancurkan inti energi. Tentu saja, Dion tahu bahwa meskipun Penatua Conley 100 kali lebih kuat, dia tidak akan mampu membuat satu pun retakan garis rambut di permukaan inti energi. Tetapi yang jelas Penatua Conley tidak mengetahui hal ini. Hanya Dion, sebagai orang yang aneh, yang mengetahui kekuatan lebih baik dari siapapun. Hanya saja penanaman energinya tersegel, jadi dia tidak bisa menggunakannya. Namun, hal itu juga sangat menguntungkannya. Karena alasan inilah Elder Conley tidak dapat merasakannya. Oleh karena itu, beberapa kalimat mengungkapkan segalanya bagi Dion. Kecuali nyawa Penatua Conley benar-benar dalam bahaya, dia tidak akan berani menggunakan kekuatan penuhnya. Dan, meski begitu, dia akan berpikir dua kali, karena meskipun dia selamat dari Dion. Apakah dia akan selamat dari ayah Dion? Begitu pikiran Dion memenuhi telinga semua orang yang hadir, tempatnya di hati mereka terangkat beberapa kali lipat. Mereka tidak dapat membayangkan bagaimana seorang anak kecil, dibandingkan dengan dunia persilatan, bisa tetap tenang menghadapi kekuatan seperti itu. Jadi, Penatua Conley, mengulang Anda berhenti mencoba mengintimidasi orang-orang saya dan tetap di sini dengan kepatuhan agar ayah saya datang dan membunuh Anda. Atau, Anda bisa melarikan diri dan menguji Anda. Mungkin jika Anda beruntung, dia tidak akan menemukan Anda. Menatap Dion menajam, menembus jiwa Conley. Penatua Conley berpikir cukup lama sebelum dia mulai tertawa lagi. Benar-benar layak menjadi anak nakal itu. Segera, tawanya berhenti, digantikan oleh niat membunuh yang dingin. Aku telah menempa jiwa bela diriku sebelum kakekmu menjadi berpikir dalam karung kacang kakek buyutmu. Bahkan jika kamu berhasil menghentikanku, aku akan langsung membunuhmu lalu amukan ayahmu dengan kepala tegak menghadap. Dion akan menghargai keberanian Penatua Conley, tetapi kenyataannya, yang dia rasakan hanyalah pelanggaran. Kojer tua ini tidak bisa mengalahkan ayahnya, jadi dia memutuskan untuk menindas generasi muda. Namun dia mengatakan bahwa hati bela dirinya teguh. Inikah yang kamu sebut hati bela diri yang teguh? Dion mencibir. Setelah dia mendengar cerita Raja Patia Neva dari istri-istrinya setelah dia bangun dari komanya, Dion belajar pentingnya hati bela diri yang teguh. Dan dia juga memahami mewujudkan dirinya dengan lebih jelas. Ini bukan tempat di mana dia akan mati. Kematiannya ditentukan oleh kemauannya sendiri, bukan kemauan orang lain. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 834 tidak pernah. Tiba-tiba, akumulasi energi yang sangat besar mulai mengalir menuju Dion. Pada awalnya, Penatua Conley hanya mencibir, tetapi saat ia terus menanjak, ekspresi wajahnya berubah. Baru pada titik inilah dia menyadari, dia sama sekali tidak bisa merasakan pukulan apapun yang datang dari Dion. Ini benar-benar membuat ketakutan, tetapi yang tidak dia ketahui adalah alasan dia tidak bisa merasakan dampak Dion adalah karena itu disegel. Namun, kebenaran ini tidak diketahui dan dengan demikian memberikan tekanan tambahan yang dicari Dion. Karena budidayanya disegel, dan Peter Conley memiliki sedikit pemahaman tentang formasi, seperti semua energi ini berputar-putar atas perintah Dion. Membuatnya tampak seperti dia juga seorang transenden setengah langkah. Cincin di jari Dion bersinar terang, berkomunikasi bolak-balik dengan sumber kekuatan Dion. 6 hari yang lalu, pada malam pertama yang dihabiskan Dion di dunia percobaan ini, dia menghabiskan banyak waktu untuk mencapai wilayah klan malaikat dan menandai catatan. Tujuannya adalah untuk memahami Feng Shui di daerah tersebut, dan apa yang dia temukan membuatnya takjub. Ternyata klan malaikat sendiri memiliki lebih dari 10 wilayah inti jurang di wilayah mereka saja. Setelah berpikir beberapa lama, Dion memahami bahwa ini adalah hasil dari inti energi. Bidang tanah khusus terkadang cenderung mengarah pada satu atau unsur lain. Seringkali, tanah benar-benar netral, tetapi di lain waktu, tanah menjadi magnet bagi keinginan. Dalam keadaan normal, sebagian besar bidang tanah khusus ini tidak pernah tumbuh menjadi sesuatu yang terlalu istimewa, paling banyak akan menjadi gunung yang relatif lebih tinggi jika menyukai keinginan bumi.
atau menjadi gunung berapi yang menggemparkan dunia jika lebih menyukai keinginan api. Sekalipun sebidang tanah tersebut berhasil melampaui tingkat tersebut dan menjadi inti jurang yang sebenarnya, hal itu akan memakan waktu puluhan hingga ratusan juta tahun. Namun, inti energi mengubah semua itu. Inti energi pada dasarnya adalah magnet besar bagi semua energi di dunia, termasuk energi gamma yang berisi semua keinginan dunia. Oleh karena itu, area di sekitar klan malaikat yang memiliki ketertarikan terhadap elemen tertentu mampu mengumpulkan energi yang diperlukan agar elemen tersebut berputar dengan kecepatan yang sangat tinggi. Hasilnya hanya dalam beberapa dekade, inti jurang klan malaikat telah mencapai tingkat yang menakutkan. Inti jurang diurutkan dari tingkat kemauan, ke tingkat niat, dan terakhir tingkat Dao. Tingkat inti jurang menentukan tingkat pemahaman puncak yang dapat dicapai seseorang dengan mengandalkannya. Misalnya, di alam semesta Dion, sabuk es telah mencapai tingkat niat puncak, sehingga dapat memberikan manfaat yang sangat baik bagi Patia Neva. Namun, inti jurang klan malaikat telah lama mencapai tingkat Dao. Awalnya, rencana Dion adalah menggunakan konsep Feng Shui untuk meningkatkan kekuatan formasinya ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tapi, saat itulah dia memikirkan ide lain. Jika dia bisa menggunakan pembuluh darah spiritual untuk secara langsung memberi daya pada susunannya. Mengapa tidak menggunakan kekuatan inti jurang ini untuk memberi daya secara langsung pada dirinya sendiri? Masalah dengan rencana ini adalah bahwa hal itu sangat berbahaya. Bisa dibayangkan apa jadinya jika Dion membiarkan energi tingkat Dao masuk ke dalam tubuhnya. Bukankah dia akan langsung meledak? Dia sama sekali tidak mempunyai kekuatan untuk menggunakan kekuatan seperti itu. Namun, bagaimana jika dia memiliki senjata yang memiliki kekuatan itu untuknya? Awalnya Dion berencana meminjam kecapi Amporae. Baru setelah dibuat, Dion mulai berpikir bahwa rencananya dapat dilaksanakan. Namun, dia tidak menyukai gagasan meninggalkan istrinya tanpa perlindungannya sendiri, jadi ketika dia mengintip ke dalam cincin spasial Jabari, dan menemukan Glyph. Dia sangat bersemangat karena dia akhirnya memiliki sarana untuk melaksanakan rencananya. Meskipun Glyph hanyalah senjata spiritual tingkat pertama, itu adalah senjata jalur tubuh, membuatnya jauh lebih kuat daripada senjata jalur jiwa dan energi di kelasnya. Selain itu, ada banyak ahli formasi Dao yang hanya bisa menggunakan senjata tingkat spiritual. Faktanya, sebagian besar dari mereka tidak punya pilihan. Seseorang tidak boleh tertipu oleh kenyataan bahwa hanya makhluk surgawi yang dapat mengeluarkan kekuatan penuh dari senjata spiritual. Karena kebenarannya adalah bahwa senjata spiritual juga mampu menahan kehebatan tingkat Dao. Jadi, Dion tidak ragu lagi. Cincinnya bersinar saat terhubung dengan pedangnya, mengisinya dengan kekuatan yang tak terbayangkan. Angin akan, api akan, kegelapan akan terjadi. Semua dengan marah memutar pedangnya, menembus level niat, lalu menembus level Dao. Pada saat itu, 3 susunan Dao yang megah berputar dengan ganas di sekeliling pedangnya, yang satu berwarna hijau halus, yang lain berwarna merah menyala, dan yang lainnya berwarna hitam berkabut. Glyph hitam itu meraung kegirangan, memanjangkan bilah 3 kakinya lagi sejauh 2 kaki dan bersinar dengan ganas. Namun, ketika Penatua Conley melihat ini, dia menjadi tenang. Meskipun dia tidak memahami formasi, dia dapat melihat bahwa Dion menyalurkan sumber kekuatan luar ke dalam pedangnya. Namun, jika itu masalahnya, apa yang harus dia takuti? Aku tahu apa yang kamu pikirkan. Dion tiba-tiba berkata, sambil meletakkan Glyph di bahunya sekali lagi. Kamu pikir meskipun aku punya kekuatan sebesar ini, aku tidak akan pernah memukulmu kan? Penatua Conley gemetar. Fakta bahwa Dion berani mengatakan ini. Mungkinkah dia salah? Pergi. Kata Dion lembut. Pada saat itu, 9 menteri klan malaikat meletus, terbang menuju 10 tetua klan misterius dengan kecepatan yang menakjubkan. HMPH. Penatua Conley mengangkat tangannya untuk menghentikan mereka. Apakah mereka benar-benar mengira dia akan berdiri saja di sana? Tapi, saat itulah ekspresinya berubah total. Dion telah menghilang. Gelombang niat membunuh yang menggelitik datang dari belakang Penatua Conley, menyebabkan matanya melebar. Dia sebenarnya tidak berani mengabaikan serangan itu. Penatua Conley tiba-tiba berbalik, hanya untuk menemukan sebuah Glyph yang membelah dunia runtuh. Ledakan, sosok yang menyedihkan terbang keluar, membanting ke bumi dan menggali ke dalamnya ratusan meter. Sosok itu sebenarnya adalah Penatua Conley. Di langit, Dion memuntahkan seteguk darah, tidak mampu menahan dampaknya. Lengannya bahkan langsung hancur, namun saat itulah dia menyalurkan energi pembuluh darah spiritual ke dalam dirinya secara langsung. Karena skalanya lebih kecil, dia tidak perlu menggunakan tongkat kristal dan langsung menggunakan cincin di jarinya. Ini bukan berarti melukai diri sendiri, tapi Dion tidak peduli. Faktanya, dia memperlakukannya seperti pelatihan. Dengan setiap serangan, setiap tulang di tubuhnya akan langsung berubah menjadi bubur. Lalu dia membanjiri tubuhnya dengan energi kehidupan dari pembuluh darah spiritual, tetapi juga membiarkan energi primordial dalam jumlah yang sangat besar untuk menjalin struktur tulangnya.
melipat gandakan kekuatan fisiknya, kehebatan dengan setiap kehalusan. Penatua Conley meraung marah, keluar dari bumi di bawah pandangan semua orang yang tercengang dan terbang menuju Dion dengan kecepatan sangat tinggi. Dia sangat marah. Ini seharusnya semudah menyembelih ayam. Namun dia sebenarnya dikirim terbang oleh seorang junior. Masalahnya adalah persyaratan untuk menjadi transenden setengah langkah adalah melewati penghalang menuju Dao tingkat tinggi. Sesuai dengan tingkat Dao 7-9. Meski tidak semua orang yang berhasil mencapai level itu, semua yang berhasil pasti pernah mencapainya. Ini berarti satu hal, bahkan untuk seorang transenden setengah langkah seperti Penatua Conley, level kemauan maksimum yang dapat dia gunakan adalah pada level Dao. Memahami hal ini, bagaimana mungkin energi jurang tingkat Dao tidak memiliki kekuatan untuk puas dengannya? Namun kini, Dion menghadapi masalahnya sendiri. Meskipun kecepatan berpikirnya bisa mengimbangi Penatua Conley, mata dan tubuhnya pasti tidak bisa. Dia bahkan tidak bisa melihat Conley saat dia melaju ke arahnya. Yang dia tahu hanyalah dia pasti sedang menuju ke arahnya saat ini. Meski begitu, Dion tidak panik. Dia sudah siap menghadapi kemungkinan bahwa matanya akan gagal, dan dia juga tahu bahwa efektivitas persepsinya akan berkurang setengahnya tanpa penglihatannya. Bagaimanapun, itu adalah seni bela diri, artinya mengandalkan tubuhnya. Apa yang disebut indera keenam lebih berhubungan dengan energi dan jiwa. Tapi, Dion sudah siap. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 835 pertama kalinya. Dia menghilang lagi. Dengan kecepatan berpikirnya, yang perlu dia lakukan hanyalah menyadari bahwa Penatua Conley akan menyerangnya dan dia dapat bereaksi. Meskipun kultivator normal selevelnya tidak akan bisa bereaksi, dia bisa. Kemarahan Penatua Conley tidak bisa tidak diredam oleh rasa tidak percaya sepenuhnya. Sebelumnya, ketika Dion menghilang, dia berasumsi bahwa itu karena dia ceroboh. Namun, itu tidak masuk akal. Sebagai seorang transenden setengah langkah, bagaimana mungkin seorang anak laki-laki bisa lolos begitu saja? Tidak, sebenarnya Dion telah berteleportasi. Tujuan dari cincin pertama yang diberikan Amporae kepadanya adalah untuk memberinya kemampuan menggunakan formasi teleportasi besar-besaran yang telah dia letakkan di seluruh wilayah klan malaikat. Dia pada dasarnya bisa berteleportasi kemana saja dalam jarak beberapa ratus mil dengan satu pikiran. Sedangkan tujuan dari deringan kedua adalah untuk memungkinkan dia mengontrol energi pembuluh darah spiritual serta inti jurang klan malaikat. Dion berkeliling, tidak membiarkan Penatua Conley menguncinya bahkan untuk sesaat. Saat ini, kemarahan di mata Penatua Conley sudah terlihat jelas. Dia yakin Dion tidak bisa melihatnya dengan kecepatan gerakannya, tapi dia juga tidak bisa mengunci aura Dion. Setiap kali dia berteleportasi, auranya akan hilang sepenuhnya sebelum muncul kembali. Ini adalah pertama kalinya dalam hidupnya Penatua Conley menyesal tidak meluangkan waktu untuk mempelajari Dao spasial. Masalahnya adalah Dao spasial terlalu merepotkan. Melihat Penatua Conley mengaum dengan marah, mata Dion bersinar dengan ketegasan lagi. Dia berteleportasi, muncul di sisi tetua dalam sekejap dengan serangan yang sudah disiapkan. Dia mengayun ke bawah dengan sekuat tenaga, tidak merawat tulangnya sedikitpun. Tiba-tiba, mata Penatua Conley menajam. Kemarahannya lenyap sambil menyeringai, kamu masih terlalu hijau. Namun, cahaya mengejek di mata Dion tidak hilang bahkan ketika tangan keriput Penatua Conley mengarah ke tenggorokannya. Meski begitu, Penatua Conley tidak terlalu memikirkannya. Dia hanya berasumsi bahwa Dion belum tahu bahwa dia telah ditipu. Tapi, yang tidak dia sadari adalah saat dia menyerang, susunan Dao keempat muncul diam-diam di sekitar pedang Dion yang berayun. Ekspresi Penatua Conley berubah. Tangannya hanya berjarak 1 cm dari tenggorokan Dion ketika dia diliputi rasa takut yang luar biasa. Pengalamannya selama bertahun-tahun semuanya meneriakinya sekaligus lari. Tapi, sudah terlambat. Kabut ungu tebal menyerempet ujung jarinya, mematahkan jarinya dalam sekejap dan melesat ke lengannya dengan kecepatan yang membutakan. Penatua Conley merasa ngeri. Racun, dasar bajingan tak tahu malu. Meskipun Penatua Conley menangis, mata Dion menjadi lebih tegas, terus mengayunkan pedangnya. Meskipun Penatua Conley telah mundur, itu tidak cukup jauh untuk menghindari efek riak. Pedang menakutkan yang berputar-putar dengan warna merah, hijau, ungu dan hitam, menutupi langit, menghantam dada Penatua Conley dengan keras dan mengirimnya terbang ratusan mil. Tubuh Dion berubah menjadi bubur. Jika seseorang melihat ke dalam tubuhnya, mereka akan sangat ketakutan. Organ, otot dan tulangnya telah menjadi sup yang menjijikkan dan keji. Bahkan otaknya, yang paling dia lindungi, memiliki pecahan tulang yang menonjol. Jika jiwanya belum mencapai titik di mana ia dapat terpisah dari tubuhnya, yang berarti tingkat surgawi, dia pasti sudah mati. Meski jiwanya tersegel, dia masih mampu berpikir dengannya. Dengan menggunakannya, dia mampu tetap sadar cukup lama hingga membanjiri tubuhnya dengan kehidupan dan energi primordial. Dalam sekejap, tubuhnya yang kempes menjadi jauh lebih kuat. Jika dia tidak menekan energinya untuk fokus pada memperkuat tulang dan ototnya ke tingkat yang lebih kuat.
Tinggi badannya akan dengan mudah melonjak setidaknya 1 meter. Satu-satunya alasan kulit Dion tidak pecah adalah karena dia terus-menerus membanjiri kulitnya dengan energi. Jika tubuhnya tidak memiliki wadah untuk menampungnya, tidak ada harapan untuk menyembuhkannya sama sekali. Temperamen tubuh seperti ini sungguh menakutkan. Menghancurkan semua yang ada di tubuhmu, hanya menyisakan kulitnya, bukankah itu hanya meminta kematian? Namun, Dion melakukannya tanpa mengedipkan mata. Bahkan saat rasa sakit melanda seluruh tubuhnya, niat membunuh yang dingin di dalam dirinya tidak pernah memudar. Namun, semua itu sepadan. Setelah hanya 2 putaran penempaan total, Dion sudah bisa merasakan tubuhnya akan sebanding dengan saat dia menggunakan tahap kedua dari tindakan pertama kehendak Kaisar Iblis dalam bentuk dasarnya. Itu berarti kehebatannya sudah meningkat 4x. Meski begitu, dia juga memperhatikan bahwa tempering kedua, meski jauh lebih menyeluruh, juga hanya seefektif yang pertama. Tapi, sudah diduga, sangatlah bodoh untuk berpikir bahwa energi primordial dapat meningkatkan kekuatannya tanpa batas. Namun, yang benar-benar membuat Dion bahagia adalah fakta bahwa temper ini juga membuat pengintegrasian esensi darah di mensage ratusan kali lebih mudah. Karena tulangnya hancur total, dia tidak lagi harus menembusnya untuk mengebor esensi darah di mensage ke dalam esensi darah aslinya. Dia sebenarnya telah menemukan jalan pintas seperti itu, meskipun jalan pintas yang sangat menyakitkan. Dion tahu dia harus memanfaatkan ini. Dia tidak tahu kapan dia akan menemukan sumber energi kehidupan seperti pembuluh darah spiritual lagi, dan tanpa sumber energi tersebut, menggunakan metode ini hanya meminta kematian. Meskipun inti energi hanya membutuhkan waktu puluhan tahun untuk membangun penyimpanan ini, pada zaman kuno, energi yang terdengar ratusan kali lebih padat daripada pada zaman Dion. Apa yang membutuhkan waktu puluhan tahun di sini pasti akan membutuhkan waktu ribuan tahun di sana. Dia tidak bisa menyia-nyiakan kesempatan ini. Emporae hanya bisa menyaksikan dengan ngeri ketika tubuh Dion terus-terusan menggembung dan mengempis. Dia tahu apa yang terjadi, dia tidak bodoh. Meskipun Dion tampak sangat gagah berani saat ini. Sedemikian rupa sehingga membuat jantungnya berdebar-debar karena cinta, dia juga tahu bahwa Dion sedang menghadapi rasa sakit yang luar biasa saat ini. Penatua Conley meluncur keluar dari pegunungan tempat dia terjatuh. Seluruh lengan menghitam, bisul berisi nanah tumbuh di sepanjang lengan tanpa sisa, memberikan kontras yang menjijikkan antara hijau kecoklatan dan hitam. Dengan rasa sakit dan kemarahan yang luar biasa di matanya, dia tidak ragu untuk memotong lengannya. Ketika seorang amatir mencapai levelnya, setiap anggota tubuh sangatlah penting. Hanya ada 108 meridian di tubuhnya. 36 di antaranya berpusat di batang tubuh dan kepala, namun ada 18 di setiap anggota tubuh. 18 meridian setara dengan 2 tingkatan. Artinya, perbedaan antara ahli puncak kelas 1 dan ahli puncak kelas 3 adalah tepat 18 meridian. Perbedaan antara 2 tingkatan bukanlah main-main. Seorang pakar kelas 1 dapat meremehkan pakar kelas 3 tanpa mendapat hukuman sepenuhnya. Penatua Conley kehilangan lengannya sama saja dengan kehilangan lebih dari 60% kekuatan tempurnya. Selain itu, teknik pertarungan jalur energi bergantung pada berapa banyak meridian yang dapat Anda lewati. Artinya, teknik kelas bawah membutuhkan lebih sedikit meridian yang diaktifkan. Topik ini sebenarnya cukup rumit, tetapi poin utamanya adalah tidak mungkin menggunakan keterampilan pertempuran kelas surga hingga mencapai puncaknya dengan 99 meridian. Adapun teknik pertarungan kelas dewa, untuk melatihnya hingga puncaknya, diperlukan 108 meridian. Dengan hilangnya lengannya, Elder Conley pada dasarnya dibatasi dalam menggunakan teknik pertempuran kelas bumi. Tidak diragukan lagi ini merupakan pukulan telak. Meskipun lengan dapat didukung kembali, semakin tinggi tingkatan yang Anda capai, semakin tinggi pula kebutuhan pilnya. Untuk seseorang dengan level transenden setengah langkah, bahkan pil level bintang biasa pun tidak akan berfungsi. Dengan terbatasnya kekuatan klan misterius, bahkan jika Peter Conley menjual semua harta miliknya, dia mungkin masih belum menemukan pil yang cocok. Klan malaikat sialan ini, Elder Conley tampak seperti orang gila yang kehilangan akal sehatnya. Dia melaju ke depan dengan kecepatan sedemikian rupa sehingga Dion belum siap untuk berteleportasi, bahkan mungkin tidak cukup cepat. Dion selesai melapisi sekelilingnya dengan racun tingkat Dao, namun Penatua Conley sudah siap sekarang. Sebelumnya, satu-satunya alasan hal itu berhasil adalah karena dia tidak berpikir untuk menggunakan energinya untuk melindungi dirinya sendiri. Dia hanya meremehkan kemampuan Dion untuk menyakitinya, dan dia sangat menderita. Berikan kepalamu aku, Penatua Conley sangat marah, mata melorot dengan kemerahan berdarah. Dia bahkan lebih bertekad untuk mencuri Luna, mungkin hanya dengan cara dunia lain dia bisa memiliki kesempatan untuk mendapatkan kembali lengannya. Saat Dion lewat, menghindari orang gila yang mengejarnya, pikirannya sebenarnya tertarik pada hal lain. Untuk mengendalikan energi ini, ia juga harus mengambil energi mental. Setelah menggunakannya begitu lama, ia seharusnya merasakan setidaknya beberapa tanda kelelahan.
Jadi, kenapa dia baik-baik saja? Faktanya, dia merasa bisa bertahan selamanya. Apa yang sedang terjadi? Apakah menguras energi mentalnya juga meningkatkannya? Yang tidak diketahui Dion, dia hanya setengah benar. Meskipun energi mentalnya lemah, ada alasan lain yang jauh lebih penting. Faktanya, jika sarafnya tidak begitu terfokus untuk menghindari Conley yang lebih tua dan menyelamatkan tubuhnya ketika tubuhnya hampir meledak, dia pasti sudah menyadari bahwa hanya beberapa mil jauhnya. Sambil melihat pertempuran sedang berlangsung, ada seorang gadis bermata ungu. Dengan keindahan yang menggetarkan surga. Dia duduk di tepi lembah yang begitu dalam sehingga pada dasarnya tidak terlihat. Tapi yang bisa dirasakan adalah angin yang begitu kencang sehingga bahkan seorang ahli formasi Dao pun akan terkoyak dalam pikirannya. Ini adalah inti jurang angin klan malaikat. Dion akan segera mengetahui bahwa alasan penggunaan semua energi ini tidak memerlukan usaha apapun adalah karena Luna terus-menerus menuangkan keinginannya ke dalam formasinya. Membuat energi yang tadinya sulit diatur menjadi sepenuhnya patuh dan patuh. Meskipun wajahnya lelah, dia mengusap alisnya dengan senyuman di wajahnya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, dia merasa senang dengan sesuatu yang telah dia lakukan. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 836 Ratu Pantang Menyerah. Tubuh Dion melintas di langit, melewati penatua Conley yang mengamuk dengan mudah. Pada awalnya, Dion merasa bahwa mengendalikan terlalu banyak Dao sekaligus akan membuat pikirannya terlalu cepat panas, jadi dia memulai dengan satu saja. Tapi ketika dia menyadari bahwa itu jauh lebih mudah daripada yang dia duga, dia segera meningkatkannya menjadi 3. Baru setelah dia ingin mengelabui penatua Conley agar kehilangan lengannya, dia memanggil Dao racun keempat. Cukuplah untuk mengatakan bahwa bagi seorang ahli seperti penatua Conley, trik yang sama tidak akan berhasil 2 kali. Faktanya, meski kehilangan 60% kemampuan bertarungnya, kenyataannya dia tidak menjadi lebih mudah untuk dilawan. Itu karena dia membatasi dirinya hingga kurang dari 10% kemampuannya sejak awal karena takut menghancurkan planet Heaven. Jadi, Dion tidak pernah santai, meski hanya sesaat. Apakah kamu berpikir aku tidak akan berani membunuh seluruh klan malaikatmu? Penatua Conley merasa seperti dia kehilangan akal sehatnya. Pada awalnya, dia agak khawatir karena dia tidak bisa melihat kultivasi Dion, tetapi dengan pengalamannya dan setelah bertarung begitu lama, dia tahu bahwa kecakapan pertempuran puncak Dion yang biasa paling banyak adalah tingkat menengah surgawi, dan itu diperhitungkan. Karena kecerdasannya, bukan kekuatan mentahnya. Jika itu tentang kekuatan mentah, Dion hampir tidak bisa melawan para jenius normal dari tingkat celestial yang lebih rendah, yang berarti puncak kelas 2 hingga celestial kelas 1 yang lebih rendah. Itu, tentu saja, karena jiwa dan keinginan Dion tersegel, jadi dia hanya layak untuk dievaluasi. Namun, seiring berjalannya waktu, dia menyadari bahwa tubuh Dion semakin kuat. Dia entah bagaimana bisa sepenuhnya mengubah isi perutnya, bagaimana dia bisa menahan rasa sakit seperti itu. Penatua Conley hanya bisa menonton dengan ekspresi jijik di wajahnya karena Dion pada dasarnya menggunakan dia sebagai boneka latihan. Ketika dia melihat Dion berhenti melunakkan organ dan tulangnya, dan malah menyebarkan serangan penatua Conley langsung ke kulitnya, sesuatu dalam benak Conley tersentak. Dia belum pernah merasa begitu terhina dalam hidupnya. Menyaksikan kulit karamel Dion pecah, hanya menyisakan seikat otot dan tulang, hanya untuk tumbuh kembali lebih kuat, sungguh menjengkelkan. Dion mencibir, tentu, silakan bunuh mereka. Kata-kata Dion mengejutkan para malaikat. Tetapi ketika mereka mendengar kata-kata berikutnya, mau tak mau mereka merasakan tingkat kecerdasan raja mereka telah melampaui mereka semua. Ketahuilah bahwa Luna menyamar di antara mereka, jadi jika kamu tidak sengaja membunuhnya, itu adalah sesuatu yang harus kamu tanggung sendiri. Mata penatua Conley menjadi merah padam mendengar kata-kata Dion. Dia telah mencari Luna selama ini, tetapi tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dia tidak dapat mengunci tanda tangannya. Bagian terburuknya adalah dia tahu ini akan terjadi jauh sebelumnya. Namun mereka semua berpikir itu tidak masalah karena mereka mengendalikan hidup dan mati ibu dan saudara perempuannya. Karena kemampuan kontrol energi Luna, mustahil menemukannya melalui akal ilahi. Jika dia benar-benar menginginkannya, Anda tidak akan bisa mengatakan bahwa dia ada di sana meskipun dia berdiri tepat di depan Anda. Dion menyimpulkan ini adalah kemungkinan yang besar karena dia dapat berkomunikasi dengan para menterinya bahkan dalam pertempuran dan bahkan mereka tidak dapat menemukan lokasinya saat ini. Tentu saja, Dion berasumsi bahwa dia masih di penjara bawah tanah. Itu bukan karena dia tidak memikirkan kemungkinan untuk melarikan diri, tapi lebih karena keputusan yang lebih cerdas adalah tetap diam. Tunggu, kontrol energi. Tiba-tiba Dion memikirkan kemungkinan yang membuatnya tanpa sadar melihat ke arah Glyph-nya dengan ekspresi yang rumit. Terima kasih, dia berkata dengan lembut. Meskipun sepertinya dia tidak berbicara dengan siapapun, sosok mungil di kejauhan gemetar ketika dia mendengar kata-kata itu. Integrasi esensi darah Dion mendekati 34%.
Meski terkesan lambat mengingat peningkatannya hanya sebesar 2%, selain mengambil keperawanan seorang gadis cantik, integrasi Dion tidak pernah meningkat sebanyak itu dalam sekali duduk. Hal yang lebih menyedihkan adalah bahwa hal itu juga menjadi semakin sulit ketika dia semakin terintegrasi. Luna keluar di sini sekarang atau kamu percaya aku tidak akan membunuh kakakmu sekarang? Suara Penatua Conley menusuk tepat ke kelemahan Luna yang paling rapuh. Aku ingin melihatmu mencobanya, jawab Dion dingin. Namun, Penatua Conley tidak lagi mengganggunya, segera menuju ke arah Veles yang menyandera Laura. Saat itu, Dion merasakan sakit yang menusuk di benaknya. Tiba-tiba beban penggunaan Dao berlipat ganda ratusan, langsung menguras energinya dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Dalam sekejap, 90% energi mentalnya menghilang, memaksanya untuk membatalkan semua Dao yang diaktifkan kecuali kabut racun di sekitarnya. Dia mengeluarkan satu lagi pil putih bersih, ekspresi kelelahan terlihat jelas di wajahnya. Dion bernapas berat, mengabaikan rasa sakitnya dan berteleportasi ke depan Penatua Conley tanpa mempedulikan nyawanya sendiri. Dion mengangkat pedangnya, mengaum sekuat tenaga saat dia memfokuskan Dao racunnya ke ujung bilahnya. Gerakan yang tadinya sederhana menghabiskan hampir seluruh energi mentalnya yang tersisa. Tapi dia tetap mengayunkannya ke bawah, ekspresi kemarahan dan tekad yang murni dan tak terkendali terlihat di wajahnya. Penatua Conley menyeringai pada dirinya sendiri ketika dia melihat ini. Seperti yang diharapkan, tanpa bantuannya, semut ini tidak mungkin bisa mengendalikan energi sebesar itu. Lihatlah betapa lelahnya dia setelah sendirian sesaat. Menyedihkan, tangan Penatua Conley menjadi titik fokus akumulasi energi. Penghapusan, racun Dao pada pedang Dion tidak memiliki peluang. Dia dapat mengirim Penatua Conley terbang dengan bantuan 3 orang. Tetapi sekarang dia hanya memiliki 1, menembus pertahanannya tidak lebih dari mimpi belaka. Ledakan, tubuh Dion terlempar. Dalam sekejap, seluruh tubuhnya menjadi segumpal daging berdarah, terbang melintasi langit. Pegunungan runtuh saat kulitnya terbakar di udara, membuatnya tampak seperti komet merah yang meninggalkan bekas di awan. Dion bahkan tidak sempat batuk darah. Jika seseorang sedang melihatnya saat ini, mustahil untuk mengetahui di mana kepalanya berada, apalagi mulutnya. Jika Penatua Conley tidak menahan kekuatannya, Dion akan menguap dalam sekejap, tidak menyisakan apapun untuk dilihat siapapun. Jantung Amporae dicekam rasa sakit. Dia bahkan tidak bisa melihat Penatua Conley bergerak, tapi dia bisa melihat sosok Dion yang menyedihkan menghantam gunung demi gunung. Tidak, jeritan Amporae mengancam akan meluluhkan hati siapapun yang mendengarnya. Dipenuhi dengan apapun kecuali rasa sakit dan kebencian yang tak ada habisnya, suaranya memengaruhi semua orang, mengeluarkan kekuatan kebenaran dari seorang ahli musik. Dunia belum pernah melihat surat wasiat seperti itu sebelumnya, karena hal itu lahir karena kejeniusan Amporae sendiri. Sejak muda, Amporae selalu terpesona dengan produk yang dapat diciptakan bersama oleh sekelompok suara yang dipilih secara khusus. Setelah Dion patah hati, dia menghabiskan hari-harinya menikmati perasaan sedih itu, menguji dan mempelajari apapun yang dia bisa untuk menyampaikan apa yang dia rasakan di dalam. Baginya, satu-satunya cara melampiaskannya adalah musiknya. Amporae menciptakan segala macam instrumen, banyak di antaranya dia hancurkan sehingga tidak ada yang bisa menemukannya, tapi yang dia tidak tahan adalah instrumen yang dia ciptakan bersama Dion. Di masa mudanya, ketika setiap hari dipenuhi dengan kegembiraan, kebahagiaan dan antisipasi, satu-satunya orang yang pernah dia ceritakan tentang hobinya adalah calon suaminya. Bahkan ibunya sendiri pun tidak tahu. Pada suatu hari, Dion sedang mendengarkan permainan seruling yang dia buat dari bambu darurat ketika dia melamun melihat rambutnya. Pada saat itu, ketika dia terpesona oleh keindahan garis-garis merah dan emasnya, dia membuat komentar tidak langsung yang membuat Amporae terguncang. Sepertinya mereka punya cerita untuk diceritakan. Betapa indahnya suara rambutmu, kunci merah dan emas. Apakah ini kisah pembantaian berdarah atau ratu yang pantang menyerah? Mungkin Dion pun lupa mengucapkan kata-kata itu, tapi Amporae tidak pernah lupa. Saat itulah dia mulai mencoba menciptakan musik dengan rambutnya, dan produk itulah yang ditemukan Dion ketika dia mengunjungi kabinnya pada hari itu. Itu mungkin kehendak langit, atau mungkin hanya kebetulan, tetapi baru setelah Dion dan Amporae bekerja sama dia akhirnya menyempurnakan kecapi. Dion memberinya struktur, sementara dia menaikkannya ke tingkat yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Sebelum terlihat di dunia ini. Dan sekarang, ratu yang pantang menyerah itu merasakan kemarahan yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 837 yang paling banyak. Ketika dia mengetahui tentang Luna, dia tidak marah. Ketika cintanya meninggalkannya, dia tidak marah. Bahkan ketika hidup dan mati klannya seimbang, dia tidak pernah merasa marah. Tapi sekarang, saat dia memperhatikan pria yang telah dia berikan segalanya agar bersedia berjuang dan mati demi dia, sesuatu terjadi. Sayap putih bersih meledak dari punggung rampingnya, masing-masing membentang lebih dari 2 meter dan menerbangkan siapapun yang berdiri di dekatnya.
Pada saat berikutnya, kecapi emas murni muncul saat auman naga turun dari langit. Di kejauhan, mata Dion sudah tidak ada lagi. Faktanya, bahkan telinganya telah hilang sama sekali dari keberadaannya. Jika seseorang datang dan melihatnya sekarang, mereka akan salah mengira dia sebagai sekantong daging yang disiapkan oleh tukang daging yang sangat buruk dalam keahliannya. Namun, dia bisa merasakan kemarahan Amporae saat jiwanya beresonansi dengan jiwanya. Dia tidak lagi punya mulut untuk berbicara, tapi jika dia bisa, dia akan memohon pada Amporae untuk lari, untuk tidak melakukan hal bodoh. Untuk bertahan hidup. Tapi, ratunya sangat marah sekarang. Rambut merah keemasannya terbakar menjadi putih bersih saat aura penindasannya semakin bertambah. Kecapi di tangannya mengembang hingga 10 kali lipat ukurannya, menjadi harpa dengan proporsi epik yang tingginya 2 kali lipat Amporae. Naga yang disulam di sekelilingnya menjadi hidup, meletus dengan sambaran petir keemasan saat aumannya terus berlanjut hingga membuat semua orang yang melihatnya gemetar ketakutan. Lagu gadis, suara Amporae yang manis, dipenuhi dengan kesedihan, air mata mengalir di pipinya yang halus. Ayat pertama, pandangan pertama cinta. Arai dao besar muncul di belakang Amporae, setelah muncul warna putih bersih sebelum petir menyambar runenya. Itu meluas lagi dan lagi, menutupi seluruh langit saat tangan kecilnya meraih senar harpanya. Berlawanan dengan logika, saat nada pertama dimainkan, tidak ada satupun suara. Dunia benar-benar sunyi. Jika bukan karena getarannya yang menggema, begitu dahsyat hingga bisa dilihat dengan mata telanjang, bergema dari senar harpa, orang mungkin akan percaya bahwa Amporae tidak menyerang sama sekali. Tapi, saat itulah hal itu terjadi. Ledakan. Saat Penatua Conley hendak mencapai Laura, ledakan besar bergema di hatinya, menyebabkan dia batuk darah dan jatuh dari langit. Dia mendongak kaget dan menemukan seorang dewi turun dengan ekspresi marah di wajahnya. Tapi, itu tidak masuk akal. Seorang surgawi yang baru saja menerobos, menggunakan dao? Apa yang sedang terjadi? Dion terbaring di tengah gemuruh gunung, mencoba bergerak, tetapi ototnya tidak utuh untuk melakukannya. Jika jiwanya tidak masih menyala dengan api seperti itu, tidak diragukan lagi dia akan mati saat ini. Dion hanya ingin menyembuhkan dirinya sendiri dan membantu Amporae. Tapi dia tidak bisa. Satu-satunya cara agar formasi luar biasa seperti itu dapat diterapkan, memungkinkan dia untuk berteleportasi sesuka hati dan menggunakan kekuatan yang jauh melebihi miliknya. Adalah dengan mengaturnya pada ruang terbatas. Kisaran beberapa ratus mil dari klan malaikat berada dalam kendali Dion, meskipun lebih dekat ke tengah pembuluh darah spiritual memungkinkannya untuk sembuh lebih cepat. Namun, Dion langsung terlempar keluar dari jarak itu. Bukan saja dia tidak bisa menolong Amporae, dia bahkan tidak bisa menolong dirinya sendiri. Pikiran Dion meraung karena keengganan. Mungkinkah ini penyebab kematiannya? Dengan jiwanya yang tersegel, paling banter dia bisa menjaga pikirannya tetap bekerja. Dia bahkan tidak bisa pergi dan mencuri tubuh lain karena jiwanya tidak akan bisa pergi sampai dunia batinnya selesai. Namun, untuk menyelesaikan dunia batinnya, ia membutuhkan pengembangan energi. Tapi, dengan meridiannya yang hancur, bagaimana dia bisa melakukan hal semacam itu? Di kejauhan, Luna duduk dengan wajah pucat, tak mampu menghentikan gemetar tubuh mungilnya. Saat Luna mendengar adiknya diancam, kendali dirinya hancur berkeping-keping. Tidak dapat mengendalikan energinya lagi, Dion terpaksa menahan beban dengan energi mentalnya sendiri, tetapi hal itu langsung menjadi buruk. Seolah-olah mereka sedang memainkan permainan kursi musik dan Luna telah menarik kursi yang telah dipilih Dion di bawahnya. Pada awalnya, Dion telah bersiap untuk membatasi dirinya paling banyak pada 1 atau 2 dao untuk membatasi konsumsinya dan memaksimalkan efektivitasnya. Tetapi bantuan Luna memungkinkan dia untuk menggunakan bahkan 5 atau 6 tanpa beban sama sekali. Saat bantuan Luna lenyap, Dion dibombardir dengan kelelahan yang hampir tidak bisa ditangani oleh pikirannya, membuat serangannya dengan poison dao jauh lebih lemah dari yang seharusnya dan menghancurkan perhitungannya. Dion sadar bahwa ada kemungkinan besar bahwa inti energi mungkin dapat mengendalikan energi di dalam pembuluh darah spiritual. Masalahnya adalah hal itu berada di dalam dunia batinnya, sepenuhnya tertutup dari indranya. Satu-satunya alasan dia sadar bahwa dia memilikinya adalah karena jiwanya telah secara paksa mematahkan pengekangannya untuk menerobos ke tingkat surgawi. Sehingga memungkinkan dia untuk menyadari keanehannya. Namun, setelah itu, dia sekali lagi terputus dari dunia batinnya. Selain itu, ketika Luna melihat Dion masih mempertaruhkan nyawanya, bahkan setelah dia kehilangan kendali, apa yang dikatakan Amporae akhirnya cocok dengannya. Berada di sisinya adalah sebuah keistimewaan, bukan beban. Luna serak, tidak mampu mengatasi rasa bersalahnya. Dia mengatakan pada dirinya sendiri bahwa dia telah kehilangan kendali karena Penatua Conley mengancam saudara perempuannya. Tetapi apakah itu benar? Apakah itu tidak disengaja? Dia bisa mengendalikan energi sejak masa mudanya semudah bernapas. Apakah dia akan kehilangan kendali dengan mudah?
Dan begitu cepat, pada saat itu, semua perasaan baik yang dia bangun, mengira dia telah melakukan sesuatu yang baik, benar-benar hancur. Berhamburan bersama angin, Amporae dengan kejam memetik senar harpanya, setiap nada menggali lubang di hati Penatua Conley dan menyebabkan dia batuk darah tanpa pertanyaan. Ayat kedua, air mata gadis. Ayat ketiga, punggung yang kesepian. Ayat keempat, pembalasan duka. Ayat kelima, darah pengkhianatan. Ayat keenam, keturunan Dewi. Setiap kata Amporae diiringi melodi kesedihan dan kesakitan. Bahkan ketika bibirnya berlumuran darah dan kulit seputih saljunya terkoyak, dia tidak berhenti sejenak pun. Dia tahu ini akan terjadi sejak awal. Dia hanyalah seorang surgawi, satu-satunya alasan dia bisa menggunakan dao musik adalah karena dia adalah pencipta surat wasiat. Sebagai pencipta, mengapa dia harus melalui tahapan yang sama seperti orang lain? Dia segera diberikan pemahaman penuh, dan dengan demikian bisa menggunakannya jika dia mau. Tapi, ada konsekuensinya. Tubuh makhluk surgawi tidak dapat menahan tingkat energi dao. Itulah alasan utama Dion terpaksa menggunakan glyph-nya. Namun, kecapi Amporae adalah harta karun dari 33 surga. Tidak hanya menjadi beban baginya untuk menggunakan dao musiknya. Bahkan menggunakan harta karun itu menjadi beban yang lebih besar. Bahkan Dion, dengan bakat jiwanya yang luar biasa, hampir tidak dapat menggunakan Aurora Steps-nya selama beberapa menit sebelum kehabisan energi. Mengetahui hal ini, memetik satu senar pun untuk Amporae saat dia masih seorang surgawi seharusnya sudah cukup baginya untuk jatuh dari langit dalam keadaan terkuras habis. Namun, dia tetap terjaga, secara paksa menyerap energi dari atmosfer melalui sayapnya dan menahan tubuhnya yang berubah menjadi bubur dari dalam keluar. Bahkan jika dia mati, dia tidak akan menyesal karena dia melakukan ini untuk melindungi orang yang paling dia sayangi. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 838 layu terakhir musim panas. Dion tahu persis apa yang dipikirkan Amporae, dan melihat Penatua Conley tidak memberinya kegembiraan apapun, itu hanya memberinya rasa sakit yang tak ada habisnya. Berbeda dengan Dion, jiwa Amporae belum melewati penghalang langit. Tidak semua orang memiliki bakat jiwa yang luar biasa seperti Dion, jadi pengembangan jiwa hampir selalu tertinggal di belakang tubuh atau pengembangan energi tergantung pada tipe ahlinya. Amporae tidak berbeda, meskipun memiliki bakat luar biasa, Amporae berasal dari ras kultivator tubuh. Meskipun bakatnya sendiri jauh melebihi bakat binatang, dan sebenarnya lebih baik dibandingkan dengan banyak manusia juga. Sama sekali tidak pernah terdengar ada seseorang yang mencapai tingkat surgawi dalam pengembangan jiwa dalam waktu kurang dari 100 tahun. Jika Amporae melanjutkan, dia akan mati. Namun, Amporae sepertinya tidak peduli. Ayat ke-7, kesengsaraan Persephone. Darah hitam mengalir dari mulut Amporae, tapi dia dengan paksa menekan gelombang berikutnya, dengan tegas memetik senarnya lagi. Rambut putih bersihnya bermandikan cahaya ungu, menetes dari langit dan melapisinya dengan darah. Bahkan sayapnya pun terpengaruh, berubah menjadi merah anggur gelap. Bumi terbelah, menyebabkan lidah-lidah api menyelimuti tubuh Penatua Conley yang berteriak bahkan ketika nada-nada neraka terus menghantam jantungnya hingga menjadi daging cincang. Itu tidak cukup, itu tidak cukup. Kebencian memenuhi mata Amporae. Bahkan orang tuanya yang sedang berkelahi di kejauhan merasakan hati mereka bergetar. Apakah ini benar-benar putri mereka? Apakah cintanya begitu dalam? Pada saat itu, Dion akhirnya menyadari bahwa dia telah melakukan kesalahan. Jika dia ada di sana, jika dia ada di sisinya sekarang. Mengapa dia harus bertindak sejauh ini? Dia mungkin telah menghadapi beban kecil, dan pastinya akan terluka, tapi dia akan mampu menyembuhkannya secara langsung, serta melindungi jiwanya. Tapi sekarang, dia berantakan. Dia bahkan tidak bisa bergerak. Amporae batuk lagi seteguk darah. Tapi, dia menyekanya dengan lengan bajunya, melihat ke kejauhan ke arah tertentu. Ciri halusnya berlumuran darah, kemurniannya kusut dalam aura pembunuhan yang tak ada habisnya, namun, tidak ada yang lain selain cinta dalam tatapannya ketika dia menoleh ke arah itu. Tiba-tiba, kobaran api putih meletus di sekitar Amporae. Yang tersisa dari hati Dion terkepal. Tidak, namun, semuanya sudah terlambat. Jiwa Amporae terbakar dengan cemerlang. Melepaskan gelombang demi gelombang energi murni, menyebabkan susunan dao di belakangnya bergemuruh, meluas hingga ukuran yang bahkan dapat merangkum seluruh planet. Sayap emas menyembul dari karung daging yaitu Dion. Mengabaikan rasa sakit yang luar biasa, dia berjalan dengan susah payah di udara perlahan, bahkan tidak mampu mencapai 1% dari kecepatan maksimalnya. Dia harus menempuh jarak ratusan mil, namun, dia merasa seperti sudah pingsan setelah 1 kali perjalanan. Para malaikat dan Laura mengangkat tangan mereka ke mulut karena terkejut. Tapi, tidak ada lagi yang bisa mereka lakukan. Conley, aku akan membunuhmu. Pikiran Dion berkecamuk saat dia mengepakkan sayapnya secepat mungkin. Dion jatuh dari langit, jatuh ke tanah saat sayapnya terancam berkedip hingga lenyap.
Rasa sakit menyiksa sisa tubuhnya bahkan ketika jejak daging, tulang, dan darah runtuh saat dia berguling ke depan. Amporae mengulurkan tangannya. Apa yang tadinya merupakan keberadaan yang rapuh, tidak ternoda oleh dunia, kini telah hancur total. Kukunya retak dan dipenuhi darah kering, kulitnya melepuh dan pecah-pecah. Dia bahkan tidak bisa menggerakkan jari-jarinya dengan bebas lagi, dia hanya bisa memaksa jari-jarinya untuk tetap di tempatnya sambil menggerakkan tubuhnya untuk memetik senar. Ayat ke-8, mekarnya biji delima. Penatua Conley meraung saat dadanya hancur berkeping-keping. Pada saat itu, racun yang telah dia tekan meletus sekali lagi. Dia tidak lagi memiliki kemampuan untuk terus menekannya, atau dia benar-benar akan mati karena serangan Amporae. Dion dengan paksa menjaga sayapnya tetap utuh. Dia bahkan tidak bisa memanggil 3 pasang, faktanya, 1 pasang yang bisa dia panggil bahkan bukan emas. Sebaliknya, itu adalah warna hitam dan putih yang hancur dan pudar, warna sayap aslinya. Mengatakan bahwa dia sedang memanfaatkan untaian vitalitas terakhirnya adalah sebuah pernyataan yang meremehkan. Satu-satunya hal yang membuat otot-ototnya tetap bergerak adalah api rahasia Dion, yang menyusup ke sayapnya untuk memaksanya berkontraksi dan mengembang. Pada titik ini, Amporae tidak lebih dari sekedar kerangka. Satu serangan itu telah merenggut semua yang dimilikinya. Tapi, dia masih mengangkat tangannya lagi. Tekadnya membubung tinggi, kemauannya menembus tabir surga itu sendiri. Bahkan dalam kondisinya yang lemah, matanya menyala-nyala seperti cahaya abadi, tak tersentuh dan tak bercacat bahkan saat aroma kematian mencium lehernya, bilah penuai melingkari bahunya. Dadanya naik turun, lengannya gemetar lemah di udara. Kulit yang tadinya cerah dan halus kini kehilangan kilaunya, ternoda oleh warna abu-abu dan sisa-sisa darah yang tersisa. Mata Ibu Amporae memerah bahkan saat ayahnya meraung ke langit. Bagi para ahli Dao yang kehilangan kendali atas perasaan mereka, dapat dikatakan bahwa hanya sesuatu yang mempengaruhi mereka sampai ke lubuk hati terdalam yang dapat melakukan hal tersebut. Mereka berdua hanya memiliki 1 anak, dan sekarang mereka melihatnya menyerahkan seluruh hidupnya demi melindungi mereka semua. Ayat ke-9. Suara Amporae terdengar lemah saat dia melihat ke bawah ke tubuh Penatua Conley yang hancur, tatapannya masih sama tajamnya. Cukup, Penatua Conley meraung. Apakah mereka mengira dia akan terus menahan kekuatannya jika nyawanya dipertaruhkan? Dion jatuh dari langit lagi, tapi dia tidak menyerah. Menggunakan sayapnya yang hampir seperti kaki, dia menusukkannya ke tanah, menyeret tubuhnya hingga akhirnya dia menyeberang kembali ke dalam jangkauan formasinya. Layu terakhir musim panas. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 839 Rajaku. Kekuatan Elder Conley meletus, tapi Amporae sudah mulai jatuh dari langit, cahaya terakhir ditarik melintasi langit, berkedip-kedip tanpa sedikit pun kekuatan. Sayapnya mengepak lemah, mencoba memperlambat penurunannya, tapi setiap usaha berakhir dengan hujan bulu merah. Itu benar-benar nyanyian terakhir seekor burung. Nada terakhir Amporae bergema di udara, menusuk ke arah Penatua Conley dengan kecepatan yang tidak mungkin dicapai oleh suara. Namun, tidak seperti 8 ayat lainnya, hati Penatua Conley dilindungi dengan ketat oleh aura yang hanya dapat dihasilkan oleh transenden setengah langkah. Bumi lenyap dalam sekejap. Di bawah kekuatan makhluk seperti itu, bahkan sebuah planet di zaman kuno hampir tidak dapat menahan pelepasan kekuatannya yang sederhana. Sebuah kawah yang membentang ribuan mil muncul dalam sekejap, hanya menyisakan kehadiran Penatua Conley sejauh mata memandang. Itu benar-benar kekuatan yang mengejutkan semua orang. Jika seseorang melihat planet Heaven dari langit, itu akan terlihat seperti meskipun dewa telah mengulurkan tangannya dan mengambil sebagian besar darinya. Arai Dao besar di langit menghilang, tanpa kekuatan Amporae untuk menjaganya tetap ada, arai itu hanya bisa menghilang, tidak dapat terus memasok apapun. Penatua Conley tertawa terbahak-bahak. Apakah menurut Anda hidup Anda cukup layak untuk ditukar dengan hidup saya? Matilah dengan mengetahui bahwa Anda melakukannya dengan sungguh-sungguh. Bahkan jika Amporae ingin merespons, dia tidak punya tenaga untuk melakukannya. Namun, sebelum Penatua Conley dapat merayakannya terlalu lama, dia melihat sebuah benih tumbuh di hatinya. Dalam sekejap mata, ia tumbuh menjadi anakan, kemudian menjadi tangkai, lalu mekar menjadi bunga berwarna merah darah. Lubang di dadanya yang baru saja dia sembuhkan pecah lagi. Yang membuat Penatua Conley ngeri adalah semakin besar kekuatan yang dia berikan untuk menyembuhkan dirinya sendiri, semakin cepat bunga itu mekar. Pada saat itu, dia menyadari betapa bodohnya dia. Masing-masing dari 8 bait pertama lagu gadis yang diciptakan sendiri oleh Amporae merupakan cap langsung di hati. Setiap nada terasa seolah-olah bergema dari lubuk jiwa Anda yang paling dalam dan seandainya ada orang lain selain Penatua Conley yang menahan serangannya. Hati mereka sudah lama hancur berkeping-keping. Namun, ayat ke-9 berbeda. Serangannya bukan lagi getaran sederhana, tetapi telah mencapai tingkat musik Dao yang tidak dapat dipahami Dion. Untuk melahirkan kehidupan dari lagu. Lagu perawan adalah puncak dari kehidupan Amporae. Semuanya, mulai dari cintanya, hingga rasa sakit dan kepasrahannya.
Pada akhirnya, tidak peduli betapa marahnya dia dengan cintanya, cinta itu akan tetap berkembang. Dan tidak peduli betapa marahnya Penatua Conley, dia hanya akan memicu kematiannya sendiri. Bunga merah darah itu mengepal hati Penatua Conley, membatasi jiwanya dan membuat setiap napasnya sesulit naik ke surga. Raungan Dion akhirnya memecah kesunyian. Dia saja berhasil mencapai garis lintang kembali ke area formasinya, tetapi sebelum dia dapat menyembuhkan dirinya sendiri sepenuhnya, Penatua Conley telah menghancurkan bumi. Membawa baru serta sebagian besar formasi yang telah dia buat. Pada titik ini, Dion, setidaknya, bukan lagi seikat daging yang disatukan hanya oleh kekuatan kemauannya, tapi dia masih menjadi humanoid berlumuran darah dalam penderitaan yang menyiksa. Dia hanya memiliki lapisan kulit paling tipis, hampir tidak menutupi garis otot dan kerangkanya. Dia sangat lemah sehingga dia hanya bisa menyeret tubuhnya di udara, tapi dia tetap bergerak secepat yang dia bisa, menangkap Amporae tepat sebelum dia menyentuh tanah. Mereka berdua terjatuh. Dion terlalu lemah untuk menahan berat badannya, dan Amporae tidak bisa mengangkat satu jari pun. Air mata jatuh di pipi Dion saat dia memegang tubuh Amporae dengan sisa kekuatan terakhirnya. Tubuhnya sangat lemah sehingga dia merasa seolah-olah tekanan sekecil apapun dapat menyebabkan dia berhamburan ke dalam angin. "Jangan tinggalkan aku!" Suara Dion benar-benar pecah. Tubuhnya gemetar, melupakan rasa sakitnya sendiri, satu-satunya fokusnya hanyalah keindahan dalam pelukannya. Mata tertutup Amporae terbuka saat dia mendengar suara Dion. Sarafnya benar-benar tergores sehingga dia bahkan tidak bisa membedakan saat jatuh ke tanah dan berada di pelukan Dion, tapi rasa sakit dalam suara suaminya memanggil hantu yang perlahan memudar. Dia mencoba mengangkat tangannya untuk menyentuh pipi Dion, tetapi tangan itu hanya bisa jatuh dengan lemah di sisinya, tanpa kekuatan untuk mengangkatnya lagi. Bibirnya pecah-pecah dan berdarah, tidak mampu membuka untuk mengucapkan kata-kata terakhirnya. Tapi, kegembiraan yang memudar masih terhubung dengan Dion dan itu menyampaikan keinginan terakhirnya dengan sempurna. Seorang raja tidak bisa menangis di hadapan rakyatnya, tetaplah kuat. Aku senang bisa bertarung di sisimu pada akhirnya. Tidak peduli seberapa keras Dion berusaha, dia tidak bisa menghentikan matanya yang mengalir. Dia mencoba menuangkan energi kehidupan ke dalam Amporae, tetapi letusan Elder Conley telah menghancurkan formasi sepenuhnya. Dia dengan lemah bangkit sambil menggendong Amporae, mencoba menyeret dirinya dan dia ke kawah besar yang dibuat oleh Elder Conley. Dengan betapa besarnya pembuluh darah spiritualnya, bahkan sampai melilit inti planet, Elder Conley pasti telah mengeksposnya, bukan? Mungkin dia bisa menyelamatkan Amporae seperti itu. Dion berbaring, memegangi tubuh Amporae dekat dadanya saat dia membungkuk ke depan. Pasukan malaikat, yang baru saja menonton, benar-benar terpesona oleh kemarahan Penatua Conley. Bahkan jika mereka ingin membantu, mereka juga berada pada upaya terakhir mereka. Namun, semuanya sia-sia. Sebelum Dion sempat mencapai setengah jalan ke tepi kawah, jiwa Amporae terdengar dengan satu pesan terakhir sebelum tubuhnya jatuh lemas. "Selamat tinggal Dion, rajaku. Aku sayang." Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 840 tidak berdaya. Dion tanpa daya jatuh ke tanah, menderu ke langit. Air mata jatuh dari mata orang tua Amporae saat serangan mereka terhadap ahli Dao klan misterius semakin sengit. Andai saja mereka lebih kuat, andai saja mereka bisa menghabisi lawannya lebih cepat, mungkin saja, putri mereka masih hidup. Di kejauhan, wajah Luna begitu pucat hingga ia langsung batuk seteguk darah terus-menerus. Kulitnya yang tadinya bersinar tidak terlihat lagi, digantikan oleh air mata dan kesedihan yang tak ada habisnya. Luna telah melakukan terlalu banyak kesalahan dalam hidupnya. Dia telah menyebabkan adiknya sendiri kesakitan hingga dia jatuh cinta pada ayah mereka yang menjijikkan. Dia telah menghancurkan hampir 30 tahun hidup Dion dan bahkan menyebabkan kehancuran klannya. Tapi, mungkin orang yang paling dia sakiti adalah Amporae. Bukan saja dia secara paksa mengambil cinta Amporae dengan cara curang, dia juga telah menyebabkan kesengsaraannya selama bertahun-tahun. Michael, pria yang diduga jatuh cinta pada Amporae, hanyalah satu lagi yang dimanipulasi oleh Luna. Dalam usahanya untuk menebus Amporae, dia mengirim pria lain ke kematiannya. Amporae yang selama ini menyalahkan dirinya sendiri atas kematian Michael, sebenarnya tidak bertanggung jawab sama sekali. Kemudian, Luna tidak peduli ketika dia memutuskan untuk membasmi klan malaikat, berpikir bahwa ini adalah hutangnya pada saudara perempuannya. Tetapi dia hanya menyebabkan kesengsaraan yang tak berkesudahan pada sekelompok orang yang tidak melakukan kesalahan apapun. Dan pada akhirnya, bahkan kematian Amporae adalah kesalahannya. Jika dia tidak ragu-ragu membantu Dion, bagaimana dia bisa terpesona begitu saja? Jika dia mendukungnya sampai akhir, Amporae tidak perlu turun tangan sama sekali, dan dia masih bisa hidup. Aku tidak pantas untuk hidup. Luna, untuk pertama kali dalam hidupnya, merasakan kejelasan. Dia benar-benar tidak pantas berada di bumi ini. Setiap upayanya untuk membantu berakhir dengan bencana, dan bahkan ketika keputusannya benar pada awalnya,
pada akhirnya dia selalu membuat pilihan yang salah. Kekuatannya seharusnya tidak ada di dunia ini, begitu pula dia. Luna melihat kembali ke lembah inti jurang angin, namun bahkan saat menghadapi kematiannya sendiri, dia hanya merasa ini benar. Namun, sebelum dia pergi, ada sesuatu yang harus dia lakukan. Penatua Conley terbaring lemas di tengah kawah, amarah menyulut perutnya saat dia mengamuk dalam hati. Bagaimana dia bisa ditempatkan dalam kondisi seperti itu oleh seorang anak kecil? Jantungnya berkontraksi lagi. Penatua Conley tahu bahwa jika dia mengeluarkan kekuatan lebih dari seorang suci, bunga ini akan segera menghancurkan hatinya hingga berkeping-keping. Meskipun dia sangat marah, dia harus memikirkan solusinya. Dia tidak bisa membiarkan hal ini terus berlanjut. Perlahan, dia bangkit dari kawah. Dia harus bertaruh. Namun, saat dia mencapai puncak kawah, sebuah suara muncul, menyebabkan kepalanya tersentak dengan cepat ke arah tertentu. Penatua Conley. Luna berdiri dengan bercak darah merah mengalir di gaun putihnya. Kakinya telanjang, dan nyaris tidak mencapai tepi lembah. Selama dia menginginkannya, dia akan jatuh dan mati sebelum Elder Conley dapat melakukan apapun. Meskipun energi serangan tidak berpengaruh padanya, itu hanya jika dia tidak menginginkannya. Jika dia menjatuhkan dan membiarkan serangan itu, dia bahkan bisa memaksakan keinginan untuk menyerangnya dengan keganasan yang lebih besar daripada yang dilakukan orang lain. Mata Peter Conley membuka. Jadi kamu akhirnya menunjukkan dirimu? Bagus, bagus. Selama kamu ikut denganku, aku berjanji tidak akan membunuh orang lain. Dia melihat ke arah Dion, tetapi Dion sepertinya tidak mendengar apapun. Dia hanya terus memegangi mayat Amporae yang tergeletak di pelukannya, tidak mampu mengumpulkan kekuatan untuk melakukan hal lain. Kamu telah menyiksaku dan keluargaku begitu lama. Kamu telah menyebabkan begitu banyak penderitaan dan sakit hati, namun kamu masih orang yang jauh lebih baik daripada aku. Suara Luna terdengar tegas. Dalam hidupku sendiri, aku telah menyakiti 2 saudara perempuan dan seorang suami yang semuanya sangat mencintaiku, dan aku tidak punya apa-apa untuk membalasnya dengan nyawaku sendiri yang tidak berharga. Hari ini, semuanya berakhir. Kamu tidak akan pernah mendapatkan apa yang kamu inginkan. Kamu cukup menunggu hari di mana mantan mertuaku memenggal kepalamu. Ekspresi Penatua Conley berubah. Tunggu, apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak bisa lagi membunuh keluargamu setelah kamu meninggal? Apakah kamu begitu naif? Luna mencibir, bahkan pada akhirnya, kamu masih mengancamku. Melihat sekelilingmu, kamu telah menghancurkan 1/4 planet ini. Sebentar lagi, planet Heaven tidak akan ada lagi. Kamu sudah membunuh ibuku di rumahmu. Kemarahan. Ucapan Luna tercekat saat mengatakan hal tersebut. Setelah aura Elder Conley meletus, hal pertama yang dia lakukan adalah merasakan aura ibunya. Tapi, planet Heaven Conley keempat yang telah dihancurkan termasuk wilayah klan bulan. Sedangkan untuk adiknya, meskipun Luna tidak bersedia mengatakan, dia benar-benar berpikir bahwa kematian mungkin merupakan semacam pelepasan bagi adiknya. Saat dia memutuskan untuk bunuh diri, dia merasakan kejelasan tertentu yang membuka dunia kemampuan barunya. Sekarang, yang ingin dia lakukan hanyalah membimbing ibunya, Amporae dan Laura menuju mewujudkannya, dan kemudian dia bisa mati dengan damai. Bukankah ironis bahwa pada akhir hidupnya, dia telah belajar memanipulasi energi hidup dan mati? Luna melihat ke arah sosok Dion yang acak-acakan dan tertidur. Dia merasakan jantungnya mengepal saat air mata jatuh dari matanya. Dia merasa dirinya bersalah, bahwa dia tidak pantas menerima sedikit pun kebahagiaan yang berhasil dia alami, tidak satu pun cinta. Maaf, suaranya langsung menuju ke Dion, tidak membiarkan orang lain mendengarnya. Namun, Dion sepertinya tidak memperhatikan apapun. Cerita bersambung. Jangan lupa share, like, komen dan subscribe, agar tidak ketinggalan cerita selanjutnya.